Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-qahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati al-hibba'i rahimakumullah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas selaku moderator daripada seminar ini, membawa acara seminar. Saudara, sebentar lagi akan kita mulai seminar tentang kelahiran Pancasila sebagai bagian daripada wawasan Pancasila. Namun demikian, sebelum acara ini kita buka, saya perlu terlebih dahulu pertama menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Pada hari ini pengajian kita ini bukan hanya majelis taklim bulanan, tapi sekaligus merupakan acara akikah, yaitu saya punya putra, anak saya yang ke-8. Kali ini Allah berikan seorang putra yang kami beri nama Abdullah. Jadi nama yang kami berikan adalah Abdullah. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan, hari ini acara akikahnya, cukur rambutnya, pemberian namanya, dan kemarin hari Selasa dilahirkan, hari Kamis alhamdulillah sudah kami hitankan. Jadi saya punya putra Abdullah sudah dihitankan sejak hari Kamis yang lalu. Nah, jadi alhamdulillah semua kita berusaha untuk menjalankan sesuai daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tolong didoakan agar anak ini panjang umur, dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, menjadi anak yang soleh. Nah, begitu juga pada kesempatan ini kita akikah, saya punya cucu. Saya punya cucu, yaitu Syarifah Sida binti Husain As-Segar, yang tadi dibawa langsung digendong oleh kakeknya. Nah, ayahnya baru kemarin diwisuda di Universitas Al-Ahqaf 2 hari lalu. 2 hari yang lalu alhamdulillah sudah lulus di wisuda di Ahqaf, dan insyaallah setelah haji nanti baru pulang. Makanya tadi yang menggendong kakeknya karena abahnya masih ada di Yaman. Nah, ini juga doakan agar menjadi anak yang solehah, panjang umur, dalam taat dan ibadah, dan sehat walafiat, dan semoga ayahnya juga pulang dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus juga hari ini kita akikah, saya punya cucu yang meninggal dunia di dalam kandungan. Kalau dalam mazhab yang 3, mazhab Hanafi, Maliki, begitu juga Hambali, bahwa akikah itu hanya diberikan anak-anak yang sudah lahir. Kalau sudah lahir dari kandungan ibunya, baru ada akikahnya, dengan alasan karena sudah terikat dengan hukum-hukum dunia. Tapi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, anak yang meninggal dunia dalam kandungan selama sudah lebih dari 4 bulan, sudah ditiupkan ruh, boleh diakikahkan dengan dalil karena mereka yang sudah ditiupkan ruh di hari kiamat tetap dibangkitkan. Nah, karena di hari kiamat dibangkitkan, kita tahu Nabi mengatakan al-gulamu murtahanun bi aqiqati. Maka itu tetap kita akikahkan. Jadi hari ini ada 3 yang kita akikahkan. Nah, kita doakan agar yang meninggal dunia ini menjadi syafi' nafi'.
untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu pengumuman pertama yang ingin saya sampaikan, saudara. Terus yang kedua, saya bersyukur hari ini, alhamdulillah, acara ini dihadiri oleh baik saya punya keluarga, begitu juga para besan, juga para narasumber kita. Nah, di sini terima kasih ada Habib Lukman Al-Idrus, saya punya mertua, ada Habib Muhammad Hussein Al-Aqtas, saya punya besan, abah daripada Habib Muhammad bin Hussein Al-Aqtas. Kemudian di sini juga ada Habib Taufik Al-Idrus, abah daripada Habib Irfan Al-Idrus. Di sini ada Habib Muhbar, alhamdulillah, Habib Muhbar Al-Aqtas, ayahanda daripada Habib Hanif Al-Aqtas. Ini saya punya besan semua di sini hadir. Begitu juga ada Habib Anis Asghar yang tadi menggendong cucunya pada saat mahal qiyam. Nah, di sini juga hadir saya punya kakak, yaitu Habib Taufik bin Syahab. Nah, ini kakak saya, ada kakak saya seibu, Habib Tahir Al-Hamid. Nah, ini semua hari ini kumpul, saya senang, saya bahagia. Begitu juga saudara-saudara dan istri saya. Di bawah sini duduk ada Habib Fauzi yang jauh-jauh dari Palembang hadir, khusus untuk menghadiri acara akikah daripada keponakannya. Begitu juga ada Habib Yahya Al-Idrus. Nah, jadi saya tidak sebutkan lagi satu persatu semua, tapi semua kehadiran keluarga, kehadiran besan, kerabat ini memberi kebahagiaan tersendiri. Nah, begitu juga di sini ada Habib Muhsin bin Ahmad Al-Aqtas. Ini mantan daripada Ketua Umum FPI, dan beliau yang membawa tamu kita dari Suriah, yaitu Syekh Muhammad Yusuf Khursyid, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Jazakumullahu khairal jazaa. Kepada seluruh tamu tanpa kami bedakan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan buka daripada acara seminar ini. Di samping kanan saya sudah ada Dr. Refli Harun. Beliau seorang ahli tata negara dan sangat paham tentang Pancasila apa dan bagaimana. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada Dr. Ahmad Yani, SH, MH. Nah, beliau ini saudara juga kawan lama kita, dan saat ini kalau nggak salah jadi Ketua Umum Partai Masyumi. Ini Partai Masyumi ini punya sejarah. Partai Masyumi dulu punya sejarah. Mudah-mudahan Partai Masyuminya ke depan seperti Partai Masyumi yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Kemudian di sampingnya lagi ini tokoh yang sempat diterorisasi. Orang baik-baik yang terteroris. Nah, yaitu Bapak Haji Munarman, sarjana hukum yang juga merupakan wakil ketua umum atau sekjen di Persada 212. Wakil Ketua Umum Persada 212. Persada itu Persaudaraan Alumni 212. Nah, insya Allah kita berharap ada dua pembicara lagi akan hadir, Dr. Abdul Khair Ramadan, Dr. Abdul Khair Ramadan dan Dr. Adian Husaini. Nah, kita harapkan insya Allah keduanya bisa hadir dan ikut mengisi daripada seminar ini. Baiklah, mari kita buka acara seminar kita ini dengan suratul Fatihah, agar acara ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuka wawasan kita semua, sekaligus juga bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. Baik ya Pak, saya akan memulai terlebih dahulu daripada acara seminar ini. Kita minta kepada tim media untuk ditampilkan di seluruh layar televisi, ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Pada kesempatan ini saya akan memulai sedikit sebelum kita berbincang tentang hari kelahiran Pancasila. Maka ada yang ingin saya ingatkan secara singkat, yaitu tentang kelahiran Pancasila, yaitu berawal dari sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI, yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana tercatat di dalam notulen sidang-sidang BPUPKI bahwa Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usul 5 dasar negara. Yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, tiga peri ketuhanan, empat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang ketiga itu Pak Yamin mengistilahkannya 5 dasar negara. Nah, kemudian selanjutnya ini disebut, dikenal kalau kita membaca buku-buku sejarah dengan nama Pancasila Yamin. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo, salah satu daripada anggota BPUPKI, juga menyampaikan pidatonya dan mengusulkan agar dasar negara Indonesia yaitu Pancadharma. Nah, beliau juga menggunakan istilah Pancasila, tapi menggunakan istilah Pancadharma. 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah, dan terakhir keadilan rakyat. Ini yang disebut Pancasila Supomo. Kemudian yang berikutnya, Mr. Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau pada saat itu mengusulkan 5 dasar negara dan memberikan istilah Pancasila, yang susunannya sebagai berikut. Sila pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan. Inilah yang disebut Pancasila Soekarno. Nah, jadi di sini perlu kita berikan catatan bahwa ketiga rumusan Pancasila tersebut yang barusan sudah kita sebutkan merupakan wacana, merupakan usulan dari peserta sidang BPUPKI dan belum menjadi putusan resmi BPUPKI. Nah, ini sebagai catatan. Ya, ini sudah dilontarkan sebagai usulan, sebagai wacana dalam forum resmi sidang-sidang BPUPKI, tapi belum menjadi keputusan resmi BPUPKI. Baik, sebagai info, semua pidato para peserta sidang BPUPKI lengkap dengan durasinya, berapa menit mereka itu bicara, tersimpan rapi dalam satu dokumen yang disebut Ringodikdo Arsip, yaitu sebuah dokumen notulen sidang BPUPKI yang semula ada di Belanda, lalu dipindah dan disimpan di Puro Mangkunegaran Surakarta, dan kini ada di Gedung Arsip Nasional. Nah, jadi seharusnya di Brigade Aktif Arsip ini seluruh pidato dari kelompok manapun, dari pihak manapun, seharusnya tercatat, tersimpan, karena ini merupakan catatan notulen sidang. Tapi muncul pertanyaan, apakah usulan rumusan dasar negara Indonesia dari para tokoh Islam non sekuler juga tercatat dalam Ringodikdo Arsip? Saya belum bisa jawab sampai saat ini. Kenapa? Karena selama ini saudara muncul lagi pertanyaan, kenapa tidak pernah diceritakan dalam buku-buku sejarah? Karena dalam buku-buku sejarah yang selalu ditampilkan 3 dalil. Nah, yang terdapat Pak Yamin, Pak Supomo, Pak Karno, itu yang ditampilkan. Lalu bagaimana pidato-pidatonya para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh Islam? Sampai saat ini
saya belum pernah mendapatkan datanya. Infonya ada di Pindodido Arsip, ada di gedung Saudara Arsip Nasional. Saya pikir ini tantangan buat anak-anak muda kita, untuk mahasiswa kita ke depan. Kalau ada yang ingin membuat apakah itu skripsi, apakah itu tesis, apakah itu disertasi, untuk terus menelusuri di mana notulen catatan-catatan yang ulama-ulama kita bicara di DPUPK. Nah, ini satu masukan, silakan untuk diselidiki, dan ini akan menjadi satu penemuan besar. Karena dalam buku-buku sejarah tidak ditampilkan, kita nggak tahu apakah memang sengaja tidak ditampilkan tapi arsipnya masih ada, atau memang di arsipnya sudah dihilangkan, atau memang sudah musnah. Wallahu a'lam. Kita tidak berani untuk menuduh, tapi ini satu pertanyaan besar yang harus kita jawab, karena ini menyangkut sejarah bangsa Indonesia. Apalagi sekarang informasinya ada penulisan baru, pengulangannya, ada rancangan, yaitu penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia. Saya berharap dalam penulisan ulang sejarah ini perlu ditemukan dan ini perlu dipaparkan. Alhamdulillah, silakan Dr. Adian Husaini langsung maju ke depan, duduk di samping Dr. Refri. Silakan. Dr. Adian. Ahlan wa sahlan. Ya marhaban. Di sini ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Ya ahlan wa sahlan Kiai. Saya nggak lihat beliau datang, tahu dari di belakang. Terima kasih banyak Kiai Maulana Kamal Yusuf. Hafizahullah taala wa ra'ah. Wa makarallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Nah, baik. Selanjutnya saudara, kenapa saya meyakini bahwa di sana ada catatan-catatan pidato-pidato tokoh-tokoh Islam non sekuler? Kenapa saya yakini itu? Karena di dalam arsip tersebut tercatat dalam pidato Mr. Supomo. Beliau mengatakan di dalam pidatonya, kata beliau ini salah satu saudara anggota BPUPKI dan pidato di BPUPKI yang tadi ada susunan Pancasila. Apa beliau bilang? Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Muhammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam. Dengan lain perkataan, bukan negara Islam. Pidato ini ada dalam arsip di gedung arsip nasional. Sudah. Nah, artinya dari pidato ini kita dapatkan kesaksian dari Mr. Supomo. Memang di sana di BPUPK itu ada dua paham. Ada menginginkan Indonesia jadi negara Islam, ada menginginkan Indonesia jadi negara sekuler. Sudah. Nah, kemudian menginginkan negara Islam di sini disebut ahli agama. Siapa itu ahli agama? Ulama, kiai. Nah, memang di BPUPKI itu banyak ulama. Ada Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, ada Kiai Haji Abdul Kahar Mudakir dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam, saudara, dan lain-lain. Nah, artinya ada kesaksian dari seorang tokoh yang masuk dalam kelompok sekuler nasionalis bahwa di sana ada pendapat, ada usulan, dan tokoh ahli agama. Nah, sekarang kita bertanya, di mana pidato mereka? Di mana catatannya pidato mereka? Di mana usulan-usulan mereka? Semoga pidato itu masih ada, masih tersimpan, hanya belum dipublikasikan. Jangan sampai pidato itu sengaja disembunyikan, apalagi sengaja dihilangkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, singkat cerita, dengan kesaksian Mr. Supomo ini kita bisa lihat petanya di sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, di mana di situ kita bisa lihat petanya ada kelompok Islam nasionalis, ada kelompok sekuler nasionalis. Kelompok sekuler nasionalis kalau bicara agama, mayoritas mereka beragama Islam. Sudah, kelompok sekuler nasionalis kalau bicara agama, mereka agama Islam. Tapi yang saya masukkan di sini adalah ideologi politiknya.
Nah, jadi ada ideologi politik Islam nasionalis yang memang pengen Indonesia jadi negara Islam, ada yang memang ideologi politiknya sekuler nasionalis, yang nggak menginginkan Indonesia jadi negara Islam. Nah, di sini kenapa kita tekankan nasionalis? Jangan sampai ada tuduhan kalau kelompok Islam itu nggak nasionalis gitu. Nah, jadi baik kelompok sekuler maupun kelompok Islamnya, dua-duanya sama-sama mengusung rasa kebangsaan. Nah, baik, tadi sudah disebutkan oleh Mr. Sukom bahwa kelompok-kelompok Islam nasionalis ini, saudara, menginginkan negara Islam, sedangkan kelompok sekuler menginginkan negara sekuler. Itulah sebabnya sidang BPUPKI dari tanggal 29 sampai 1 Juni, saudara, tidak menemukan jalan keluar. Terjadi perdebatan sengit, perdebatan yang alot, saudara, tapi tetap dalam suasana kekeluargaan yang penuh saling pengertian, yang penuh saling menghormati. Tapi yang jelas tidak ditemukan kata sepakat. Tapi menarik, saudara, karena kalau bicara di BPUPKI yang anggotanya cukup banyak, sulit dicari penyelesaian. Akhirnya atas usul Bung Karno yang disepakati oleh seluruh anggota BPUPKI, sebaiknya persoalan ini diselesaikan oleh tim kecil saja. Itulah yang kita kenal dengan tim 9. Nah, tim 9 ini, saudara, atau disebut juga panitia 9. Dari kelompok Islam ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ada Kiai Haji Abdul Kahar Mudakir, ada Kiai Haji Agus Salim, dan ada Abi Kusno Cokro Suyoso. Ini yang mewakili kelompok Islam. Sementara yang mewakili kelompok sekuler nasionalis ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, dan ada Ahmad Subarjo. Ditambah satu dari non-muslimnya, yaitu A.A. Maranis. Singkat cerita, kelompok kecil ini akhirnya mereka berdebat, ada argumentasi, berdiskusi. Singkat cerita, dapatlah kesepakatan. Hasil dari panitia 9 adalah lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Artinya ini sebagai kompromi di antara kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Nah, kemudian, saudara, hasil ini dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua. Yang pertama sudah selesai, 29 Mei sampai 1 Juni. Tim kecil bekerja. 22 Juni ada kesepakatan. Nah, bulan besoknya digelarlah sidang BPUPKI kedua dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Singkat cerita, di sini pembelaan Bung Karno dan kawan-kawan luar biasa. Bung Karno mempengaruhi seluruh daripada anggota BPUPKI agar Piagam Jakarta yang sudah disepakati nggak usah diutak-atik lagi, nggak usah diperdebatkan lagi, karena ini sudah merupakan kompromi semua elemen. Elemen ada, elemen non-Islamnya ada, yang sekulernya ada, yang Islamisnya ada. Nah, dan berhasil upaya Bung Karno. Akhirnya seluruh anggota BPUPKI sepakat, saudara, bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjadi dasar negara Indonesia manakala Indonesia ke depan merdeka. Karena BPUPKI ini memang satu badan yang dibuat untuk persiapan kemerdekaan. Jadi mereka berunding, kalau besok kita merdeka nih, entah tanggal berapa ke depan, dasar negara kita apa? Jadi ini pendiri bangsa kita luar biasa. Kita belum merdeka, mereka udah siapkan dulu dasar negaranya apa yang mereka sepakati. Jadi jangan nanti udah merdeka baru ribut. Nah, ini kita hargai para founding father kita, baik dari kelompok Islamnya, kelompok sekulernya, semua menghasilkan satu konsensus yang luar biasa, yaitu Pancasila Piagam Jakarta, yang di dalam isinya ada urutan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah rumusan Pancasila yang merupakan konsensus nasional, yang merupakan kesepakatan para founding father negara Indonesia. Dan catat baik-baik,
menjadi putusan resmi BPUPKI. Tadi ada 3 macam Pancasila usulan wacana. Nah, lalu yang disepakati yang mana? Yang disepakati ini susunannya. Inilah disebut Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan inilah dasar negara Indonesia saat proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi waktu kita merdeka 17 Agustus 1945, dasar negara kita tertuang di dalam Piagam Jakarta. Nah, kemudian berdasarkan cerita dari Bung Hatta, ada yang keberatan. Pak Hatta bercerita, dia didatangi oleh ofisir Koibun Jepang, Laksamana Maeda. Didatangi, Laksamana Maeda ini menyampaikan orang-orang di Indonesia Timur itu keberatan dengan ada kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Disampaikan dan diminta agar itu diubah. Sudah. Artinya apa? Kalau Jepang minta itu diubah, ternyata memang sampai tanggal 17 Agustus bunyinya masih begini, belum diubah. Inilah dasar negara kita ketika kita merdeka. Nah, karena ada tekanan dari Jepang, akhirnya mari kita lihat digelarlah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau tadi namanya BPUPKI, ada 2 masa persidangan, sudah selesai. Dibentuk yang baru PPKI. Sudah. Nah, ternyata tidak semua anggota tim 9 masuk ke PPKI. Tidak semua anggota tim 9, panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta masuk menjadi anggota PPKI. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi sila pertama Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Itulah kalau kita suka dengar diskusi-diskusi, ada 7 kata yang dihapus, ada 7 kata yang dihapus. Maksudnya 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dianggap 1 kata, ya Tuhan. Nah, baik. Berkaitan dengan ini, memang ini ironis. Piagam Jakarta yang merupakan konsensus nasional dihasilkan lewat perdebatan alot dan sengit serta panjang melalui sidang-sidang BPUPKI dalam koridor musyawarah yang penuh rasa kekeluargaan dan saling pengertian serta lintas sektoral tanpa campur tangan asing, melibatkan berbagai komponen bangsa secara representatif. Akhirnya diubah melalui sidang PPKI yang singkat dan terburu-buru. Kita katakan singkat dan terburu-buru, ada yang menginformasikan sekitar antara 2 sampai 3 jam. Enggak sampai 1 hari, apalagi yang berhari-hari seperti BPUPKI, hanya dalam beberapa jam saja. Kemudian apalagi, saudara, serta tidak representatif. Kenapa kita katakan tidak representatif? 3 kiai saja, trio kiai yang mati-matian memperjuangkan Piagam Jakarta, saudara, enggak hadir dalam sidang PPKI. Yang 2 memang tidak dijadikan anggota, yang 1 lagi sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur. Jadi tidak bisa untuk menghadiri. Yang sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Nah, sementara Kiai Haji Agus Salim dan Kiai Haji Abdul Kahar Mudakir tidak menghadiri, sudah berhalang dari Jakarta. Artinya seolah-olah ini kayak dirancang, ada perubahan. Nah, jadi kalau kiai-kiai terlalu pintar jangan dihadirin dulu lah. Nah, nanti berdebatnya repot kalau kiai terlalu pintar, ya Pak. Ini yang terjadi, fakta. Nah, makanya kita katakan tidak representatif karena tanpa dihadiri oleh tokoh Islam dari tim 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Juga ada aroma intervensi penjajah Jepang sesuai cerita dan pengakuan Bung Hatta sendiri, saudara. Nah, tentu ini ada implikasinya, kita tidak. Nah, implikasinya kita lihat bagaimana reaksi tokoh Islam terhadap perubahan Piagam Jakarta. Pertama, Ketua Umum Masyumi, bukan Ahmad Yani ya, baru saudara kan?
Iya, ini ketua Persibnya dulu nih, Bapak Prawoto Mangkusasmito. Nah, beliau mengatakan bahwa peristiwa perubahan piagam Jakarta tersebut telah melahirkan historis ifrat, pertanyaan sejarah. Jadi itu jadi tanda tanya, kenapa bisa digelar sidang yang begitu singkat? Ini kan urusan besar, ini urusan dasar negara. Kenapa harus terburu-buru? Ini menjadi pertanyaan sejarah yang sampai hari ini memang tidak terjawab. Makanya tadi saya katakan, kenapa sampai hari ini tidak terjawab? Karena ada dokumen-dokumen yang belum dipublikasikan. Bagaimana mau jawabnya? Sudah. Nah, kemudian Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dalam sidang konstituante tahun 1947 sebelum konstituante dibubarkan tahun 59, beliau mengatakan kejadian yang mencolok mata itu dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu permainan sulap yang masih diliputi oleh kabut rahasia sebagai permainan politik pat-pat bulipat terhadap golongannya. Akan tetapi mereka diam, tidak mengadakan tantangan dan perlawanan. Kenapa? Karena jiwa toleransi mereka. Nah, kenapa umat Islam begitu toleransinya? Saudara, kok nggak boleh? Kita baru merdeka 1 hari. Kalau kemudian kita ribut, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Itulah ulama-ulama kita saat itu tidak berontak, tidak menentang, tidak mau ribut. Kenapa? Kita baru merdeka 1 hari, mesti dijaga karena kemungkinan besar Belanda dengan sekutu-sekutunya akan kembali untuk menjajah Indonesia. Itulah toleransinya umat Islam. Alhamdulillah. Baik, berikutnya dinamika perubahan piagam Jakarta. Tapi jangan lupa, saudara, sungguh pun begitu, akhirnya muncul ada kalangan pendapat dalam penilaian terhadap perubahan tersebut. Satu, ada yang berpendapat perubahan tersebut adalah pengkhianatan terhadap piagam Jakarta. Ini kelihatannya agak ekstrim nih Pak Munarman. Nomor 1 aja Pak Munarman dari. Nah, nomor 1, perubahan tersebut adalah pengkhianatan terhadap piagam Jakarta. Tapi ada pendapat kedua. Pendapat kedua bukan pengkhianatan, tapi strategi hindarkan tekanan Jepang. Karena ini Jepang yang minta. Jepang masih menjajah kita. Jepang belum angkat kaki. Nah, jadi untuk hindarkan tekanan Jepang, saudara, maka diakomodir keinginan Jepang tersebut. Tapi ada pendapat ketiga, terlepas dari mana yang benar nomor 1 atau 2, tapi ada hikmah ilahiyah yang ketiga, yaitu dari sila syariat berubah jadi sila tauhid dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ini sila syariat dihapus, diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid bukan itu? Tauhid. Jadi umat Islam mau dikadarin, nggak bisa. Wayang kuruna, wayang kurullah, wallahu khairun. Makin umat Islam berbohongin, nggak bisa. Allah bawa, hilang syariat, datang tauhid, lebih kenceng lagi tauhid. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, kemudian berikutnya dari sila syariat jadi sila tauhid, sudah. Karenanya Kiai Haji Muhammad Isa Ansori dalam catatan putranya, itu Haji Endang Saifuddin Ansori, pernah mengatakan bahwa satu-satunya alternatif bagi penyokong Pancasila ialah merelakan Pancasila dalam asuhan dan rawatan Islam. Tidak bisa, saudara. Pancasila dirawat oleh pihak lain tidak bisa, karena Pancasila itu lahir dari rahim Islam, harus dirawat dengan cara Islam. Yang berikutnya juga beliau mengatakan bahwa Pancasila mesti hidup dengan teman-temannya sila yang lain, 1001 sila yang tersebar dalam lembaran dan ajaran Islam. Jadi ini kita bicara Pancasila dalam Islam, bukan Pancasila lagi, ada 1001 sila. Sudah ada 5 sila dari ajaran Islam diambil sebagai dasar negara. Alhamdulillah, kita bersyukur. Walaupun kalau kita bicara jujur, di dalam Islam ada 1001 sila ya, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, bila Pancasila tidak dijaga dengan cara seperti ini, maka akan ditelan oleh imperialisme dan komunisme. Dan ini terbukti. Begitu Pancasila dirawat oleh seorang Bung Karno yang mengagumi Marxisme, saudara, akhirnya Partai Komunis Indonesia diizinkan hidup di bawah payung Pancasila. Nah, kalau kita lihat cara Pancasila, nggak boleh PKI ada di bawahnya, saudara. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena Pancasila tidak dirawat dengan rawatan
Islam. Baik, Profesor Khasairi, sarjana hukum, dalam buku Piagam Jakarta, Demokrasi Pancasila, beliau mengatakan, dari manakah datangnya sebutan ketuhanan yang Maha Esa itu? Dari pihak Nasrani kah? Dari pihak Hindu kah? Atau dari pihak Timur Asing kah? Yang ikut bermusyawarah dalam panitia yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar 45 itu, 45 itu? Tidak mungkin, kata beliau. Istilah ketuhanan yang Maha Esa itu hanya satu diciptakan oleh otak, kebijaksanaan, dan iman orang Indonesia Islam. Alhamdulillah. Nah, baiklah, sudah setelah panjang lebar kita sampaikan tadi yang menjadi catatan kita bahwa dasar negara Republik Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam pembukaan alinea keempat maupun pasal 29 ayat 1, bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar negara kita. Ini dasar negara kita. Kemudian yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita bisa mengklaim yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu siapa itu? Allah. Siapa itu? Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam pembukaan tersebut alinea 3. Begitu masuk alinea 4 bicara dasar negara ketuhanan yang Maha Esa, maka yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhirnya kita simpulkan dari apa yang barusan kita sampaikan. Kita belum masuk ke soal hari kelahiran Pancasilanya, sudah. Saya hanya ingin menyebut soal dasar negara. Kalau kita ibaratkan Indonesia ini suatu bangunan, dikatakan oleh MPR Indonesia punya 4 pilar, yaitu 1 Pancasila, 2 adalah UUD 1945, 3 Bhinneka Tunggal Ika, kemudian yang keempat adalah NKRI. Ingat, ini bangunan, ada atapnya, saudara. Ini bangunan namanya Indonesia, ada tiang. Kalau nggak ada tiang nggak berdiri. Tapi jangan lupa, tiang ini juga akan rubuh kalau nggak ada fondasi. Nah, sekarang fondasinya apa? Itu tadi, fondasinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka itu dari dulu saya selalu berteriak, Indonesia adalah negara tauhid. Jadi Indonesia adalah negara tauhid berdasarkan konstitusi, saudara. Nah, ini yang kita ingin sampaikan soal dasar negara. Nah, tapi sekarang kita mau bicara lalu kapan sih Pancasila itu lahir? Nanti akan dibahas oleh para narasumber kita ya, Pak. Yang jelas di sini saya mengingatkan semua, Pancasila dalam sejarahnya telah mengalami gonta-ganti, perubahan demi perubahan. Yang pertama kita lihat Pancasila Piagam Jakarta yang kita sebut sebagai konsensus nasional, kesepakatan berdiri bangsa. Setelah itu ternyata muncul lahir Pancasila UUD 18 Agustus 1945, yang mana sila pertama dirubah dari sila syariat menjadi sila tauhid. Nah, inilah sila Pancasila yang kita kenal saat ini ya, Pak. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah putusan sidang PPKI sebagai dasar negara Indonesia. Nah, tapi ternyata ini hanya berlaku dari tanggal 18 Agustus sampai 29 Oktober 49. Loh, kenapa? Sebab saudara, lahir muncul Pancasila Undang-Undang Dasar RIS tanggal 29 Oktober 1949. Artinya apa? Di sini dirubah lagi Pancasila. Mari kita lihat. Dirubahnya sampai Mr. Muhammad Rom mengatakan ini Pancasila penyelewengan. Yang bunyinya kita lihat, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan, 3 kebangsaan, 4 kerakyatan, 5 keadilan sosial. Jadi Pancasila berubah. Pancasila yang kita kenal sekarang ada ketuhanan yang Maha Esa, bla 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 bla, hilang, tidak lagi dari dasar negara. Begitu kita jadi Republik Indonesia Serikat,
Ini Pancasila kita. Kemudian berganti lagi Pancasila Undang-Undang Dasar sementara 20 Juli 1950. Saudara, isinya sama dengan Pancasila RIS yang tahun 49. Saudara. Nah, di sini Profesor Hazair SH mengatakan ini Pancasila palsu. Kira-kira jelas tidak? Jadi satu, ada Pancasila Piagam Jakarta. Dua, ada Pancasila Undang-Undang Dasar 18 Agustus. 3 dan 4 ini disebut oleh Mr. Muhammad Rum Pancasila penyelewengan, oleh Profesor Hazair disebut Pancasila palsu. Penutupnya akhirnya yang kelima, saudara, muncullah Pancasila dalam dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang intinya memperlakukan kembali Pancasila Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, tapi dengan Jakarta dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sejak dekret inilah Pancasila yang 18 Agustus berlaku kembali sampai hari ini. Berlaku kembali sampai hari ini. Tapi ingat, ada catatan dari dekret Presiden Soekarno dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah, sampai sini yang saya jelaskan, saudara, akhirnya muncullah pertanyaan untuk seminar hari ini. Kapan kelahiran Pancasila? Sebab semuanya namanya Pancasila loh. Ada Pancasila Yamin, Pancasila Soekarno, Pancasila Soekarno, dan lain sebagainya. Lalu kapan tuh kelahiran Pancasila? Satu, apakah Pancasila lahir tatkala Mr. Yamin mengatakan 5 dasar pada tanggal 29 Mei tahun 45? Atau yang kedua, apakah hari kelahiran Pancasila yaitu hari pada saat Mr. Supomo melontarkan Pancadharma tanggal 31 Mei 1945? 3, apakah Pancasila lahirnya saat Mr. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945? Atau apakah Pancasila itu lahir tatkala lahir Piagam Jakarta, saudara, tanggal 22 Juni 1945? Atau yang terakhir, apakah kelahiran Pancasila, saudara, bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945? Yang mana yang menjadi hari lahir Pancasila? Yang jelas, di rezim yang lalu pada saat Jokowi berkuasa, partai PDIP sangat dominan. Mereka memutuskan bahwa kelahiran Pancasila adalah 1 Juni 1945 saat disampaikan oleh Bung Karno. Yang mana yang betul? Wallahu a'lam. Ini tugas para narasumber kita untuk membedahnya. Kira-kira jelas tidak? Jangan ada pemungutan suara di sini ya. Nah, ini bukan pemungutan suara. Ini yang hadir di sini para ahli semua, para pakar. Selamat datang, Dr. Abdul Khair Ramadan. Ini pendiri HRS Center bersama Haji Munarman. Nah, kemudian diakuisisi ya. HRS Centernya pindah ke Petamburan, tapi beliau tetap dengan Pak Munarman sebagai bagian daripada pembina dan penasehatnya. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Akhirnya kita kembalikan, yaitu ke Habib Ali bin Abu Bakar Atas selaku sekund daripada Front Persaudaraan Islam yang hari ini bertindak sebagai pembawa acara atau pengarah daripada seminar ini. Dari saya sekian, terima kasih. Hadariyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.